Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Sungguh karena penebusan yang Tuhan berikan, Dia angkat kita menjadi biji mata dan milik kesayangannya. Dan saudara dan saya bukan hanya sekedar pemenang, tapi setiap kita lebih dari pemenang. Mari, di dalam ucapan syukur kita pagi hari ini, di dalam mentalitas yang lebih dari seorang pemenang, kita hormati hadirat Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah tergenapi di ruangan ini, 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Dia hadir. Mari hormati hadirat Tuhan. Kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu dengan tanda kerahiman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih setia Tuhan. Rahmat Tuhan yang selalu baru itulah yang menghidupi kami. Bukan karena kami kuat, namun karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan penyertaan, pelindungan, kasih karunia, keselamatan dan pengampunan yang daripada. Pagi hari ini kami bawa hati kami. Kami persatukan dengan hormat dan pujian kami. Sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kami memuji nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami kagum, kami hormat, kami muliakan Engkau di atas segala-galanya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Ibu Bapak. Saudara boleh tepuk kanan kirimu bilang, hayo kita siap terima firman Tuhan. Tepuk kanan kirimu, semangat terima berkat firman Tuhan. Dan bilang kanan kirimu, kita tepuk tangan untuk Romo Alo. Silakan Romo. Oke, selamat pagi menjelang siang, shalom. Sebelum kita mulai berikan tepuk tangan yang meriah buat tim Santa Ana dan juga Selo dan Rofi. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini. Kau lihat saya tepuk tangan ini ya. Tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Perhatikan ya. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Terima kasih Rofi. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak terkasih, sebelumnya saya mau kasih kesaksian.
4 hari saya tepar sampai tadi malam. Harusnya saya nggak bisa datang karena gangguan pencernaan, diare. Jadi suara saya juga setengah-setengah keluar. Saya jadi hanya tadi itu sebenarnya tes saja. Masih bisa keluar. Tapi yang saya paling utamakan itu presentasi saya keluar. Doakan ya supaya tim di atas sana bisa sukses sebab sudah saya siapkan dengan bagus-bagus itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira mari kita baca bersama dahulu firman Tuhan Yohanes 20. Ya, bisa salah satu membaca buat kita. Di presentasinya ada tapi karena gangguan jadi kita melihat peristiwa kubur kosong. Ya, kita bicara tentang kubur kosong. Nah, Yohanes 20 kan tentang kebangkitan Kristus. Yang ayat mulai dari 11 ya. Salah seorang dong baca dong. Nah, itu siapa pegang? Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berdiri lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus untuk menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak. 2 murid pulang dan Maria Magdalena juga pulang, betul? Betul gimana? Baca lagi selanjutnya. Mereka pulang, Maria masih di situ. Satu orang baca lagi ayat selanjutnya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu 2 laki-laki yang lari-lari datang itu setelah lihat ke dalam kubur terus berlari pulang. Maria Magdalena masih berdiri di situ. Di mana? Di dalam atau di luar? Di luar kubur kosong. Coba baca. Siapa yang baca? Ini saya jadi ragu nih, apa waktu Paskah masuk ikut perayaan Paskah enggak sih? Minggu Paskah ini bacaannya. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala
dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih kedua pembaca, lektris yang sudah membacakan firman ini. Sekedar merecall kembali ingatan kita akan peristiwa masa Paskah. Paskah dimulai dari kenyataan kubur kosong. Dan kita umat Kristiani mengetahui ini adalah sebuah fakta. Tapi bagi orang lain ini adalah sebuah ilusi. Ya. Menurut AI ya, menurut AI ini. Artificial intelligence. Nah, itu menyebut bahwa ilusi itu adalah sebuah angan-angan, sebuah keinginan yang tidak nyata. Nah, lalu ilusi itu adalah keadaan di mana tidak ada realitas yang sebenarnya. Itu ilusi. Jadi kalau kita ngerti kubur kosong, ya, itu satu fakta atau ilusi. Bayangkan ya, sebelum kejadian ini, ketika Yesus ditangkap, para murid tidak mengerti. Bahkan mereka yang sudah mengikuti dia sekian lama, Tuhan Yesus terus ngajarin mereka. Mereka tidak mengerti arti sesungguhnya dari kematian dan kebangkitan. Dan ini sebenarnya bukan para murid di masa lampau, kita juga harus membaharui iman kita terus-menerus akan kebangkitan Kristus. Saya bilang, umat Kristiani dalam beriman mempunyai tantangan yang sangat besar. Sebab iman Kristiani harus ada unsur salib, harus ada unsur plus. Kalau tidak kita akan gagal. Semua agama adalah jalan menuju kebenaran. Semua agama, nabi-nabi besar semua menunjuk jalan menuju kebenaran. Agama Yahudi, agama Islam, agama Buddha, semua adalah jalan menuju kebenaran. Betul? Agama Kristiani adalah jalan menuju kebenaran. Betul? Nah, beda. Kalau kau beriman Kristiani, agama bukan menjadi cara untuk manusia mencari Tuhan.
Iman Kristiani bukan iman di mana manusia mencari Tuhan. Iman Kristiani adalah iman di mana Tuhan mencari manusia. Kebalik. Ibu bangun pagi, ibu kehilangan HP. Judulnya adalah ibu mencari HP. Betul ya? Yang hilang adalah kalimat yang sama. Ibu mencari Tuhan. Yang hilang adalah coba berani bilang, coba. Iman Kristiani bukan agama di mana manusia mencari Tuhan. Emang Tuhan hilang? Tuhan mencari manusia, karena itu ada masa Adventus, menanti kedatangan dia. Ya. Dia telah bangkit, dia akan datang untuk kedua kali. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati dengan hal ini, mindset ini akan membuat kita banyak keliru tentang dosa. Sama itu dengan dosa. Kita ingin menarik ya, pemahaman atau pengertian keagamaan kita menurut perspektif agama lain. Itu satu contoh ya. Satu contoh di mana iman Kristiani, bukan saya mau membandingkan dan mengatakan agama lain. Bukan. Keunikan semua agama itu ada. Saya ingin mengatakan, wahai saudara-saudaraku yang Katolik, mari kita lihat, kita mempercayai Kristus, Tuhan yang datang mencari kita. Karena kalau kamu tidak berpikir begitu, you can become redeemer of your sin, your own sin. Tidak bisa. Karena begini, kita membutuhkan Tuhan yang datang karena kita yang hilang. Kita ini yang terhilang. Karena dosa iblis tadi, kuasa iblis dalam lagu tadi itu dikalahkan oleh siapa? Bukan oleh kita. No. Tetapi oleh Kristus. Hanya Tuhan yang bisa. Karena itu konsep pengampunan dosa adalah konsep bukan saya berbuat sekian kesalahan, saya berbuat sekian kebaikan. Beres. Tidak bisa. Saya berbuat sekian kesalahan, jadi saya balas dengan amal baik sekian. Dosa bukan setumpuk perbuatan salah yang kau balas dengan setumpuk perbuatan baik. You are the savior of yourself. Bukan. Dosa itu adalah utang piutang. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang datang, maka dosa adalah utang piutang seperti Rasul Paulus berkata kepada umat di Galatia. Surat utang kita telah dipakukan di atas salib. Maka ketika saya berutang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Hari yang keempat saya datang, Bu. Saya bilang, saya berhenti berhutang. Selesai hutang saya. Udah. Tebusannya gimana? Emang saya bisa tebus diri saya? Saya bisa tebus utang saya? Enggak bisa dong. We need a savior. We need a redeemer. Kita membutuhkan Tuhan yang datang untuk melunasi, memutihkan utang dosa kita. Berarti iman adalah Tuhan yang datang, bukan aku yang mencari Tuhan. Itu nomor 1. Yang kedua, iman Kristiani berbeda. Karena Tuhan itu not something. Revelation itu sesuatu. Wahyu itu adalah sesuatu. Ya, Tuhan Yesus berulang-ulang bilang, ya, agama Yahudi ini adalah agama kebenaran tentang sesuatu. Tapi dia datang untuk menunjukkan bahwa I am the truth. Revelation is not about something anymore. Revelation incarnated become someone. Gitu loh. Jadi
wahyu, jalan dan kebenaran Tuhan itu bukan lagi sesuatu tetapi seseorang. Puji Tuhan, akhirnya keluar juga ini dia nih. Oh, oke, masih diperbaiki. Oke, naik terus. Oh sudah lewat. Itu bagian itu udah lewat tadi. Terus, oke, sampai di sini. Turunin dikit, turunin dikit. Nah, yang itu mah naikin, ini turunin. Turun naik itu gimana ya? Turun naik. Pak, Bapak jangan ketawa, Bapak. Ada satu anak kecil bertanya kepada saya, segala sesuatu di bumi ini turun ke bawah, naik ke atas. Jelas ya? Barang apa yang turun? Tadi kira lagu goyang ke kiri. Nih, ngomong dong. Ibu-ibu, Anda tuh bersyukur loh. Anda kalau melaksanakan tugas dia bisa enggak? Bisa. Makanya, ya, saya dari tadi saya kagum loh, dari atas saya lihat loh, luar biasa. Ya. Berikan aplaus dong tuh buat mereka. Komunitas Dev ini, Dev Community luar biasa. Bu, siapa duduk di depan dia sasaran terus nih, kayak baju biru kau. Barang apa yang turun ke atas? Segala sesuatu di dunia ini turun ke bawah, naik ke atas. Barang apa yang turun ke atas? Balon. Balon naiknya ke atas. Yanti. Balon gas naik ke atas. Bu Susi. Barang apa yang turun ke atas? Nah ini nih. Orang PD Santa Ana memang kalian harus bertobat. Roh Kudus turun ke atas para rasul. Enggak turun ke bawah kan? Aduh, payah ini ya. Iya. Nah, saya sekarang mulai berdasarkan presentasi ini ya. Jadi, saya tadi katakan tentang kekasan. Kalau kita melihat iman sebagai Tuhan yang datang, konsep dosa berubah. Kalau kita melihat iman sebagai Tuhan yang datang, maka Allah harus menjadi manusia. Apakah ada agama lain di mana Tuhan menjadi manusia? Tidak ada. Sekali lagi, saya sangat menjunjung tinggi semua agama. Saya orang Maluku, tapi saya punya keluarga mayoritas orang Muslim. Saya sangat mencintai orang Muslim, saudara-saudara saya, semua di mana-mana. Jadi ketika saya ngomong begini, saya ingin supaya orang-orang Katolik, coba kalian menyadari. Karena Yesus selama hidupnya dia mengkritik agamanya sendiri, agama Yahudi. Ya. Kalian percaya bahwa melaksanakan hukum Taurat itu adalah menghasilkan kesalehan hidupmu. Tetapi dia mengajarkan kepada Nikodemus ahli Taurat itu, akulah Tuhanlah yang membuat dirimu saleh di dalam kebenaran dan keselamatan. Bukan karena usahamu. Engkau menaati 10 perintah Allah pun. Tuhan Yesus bilang, para murid, mau untuk beriman kepada Tuhan. Bila hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan kaum Farisi, kamu tidak oleh kerajaan Allah. Tidak ada agama di dunia ini yang membuat orangnya begitu saleh selain agama Yahudi. Saleh nomor 1, perang juga nomor 1. Saya lo tadi kau bilang mereka ini antara mereka yang menang dan lebih menang atau siapa?
Pemenang. Pemenang. Pemenang atau lebih dari pemenang? Saya mau tanya. Donald Trump itu pemenang atau lebih dari pemenang? Hancur berantakan dia bilang. Saya rasa kalau dia menang pun ya dia pemenang, tetapi Paus Leo lebih dari pemenang lagi. Sekarang pada tingkat tinggi ini lagi agak ada ketegangan. Ya jangan lihat asal mereka sama-sama Amerika tapi visi beda ya. Nah, jangan bicara politik. Oke. Jadi ketika Tuhan datang menjadi manusia, orang lain tidak akan mengerti. Oh, yang dialami oleh rasul-rasul itu persis kita. Itu sebuah peristiwa ilusi. Mereka itu lagi berada di dalam hayalan. Halusinasi itu. Kubur kosong sampai terbit versi tertentu. Ya. Apokrip tapi ya, yang tidak sah. Bahwa mayat Yesus itu diserupakan seseorang yang lain atau digantikan sedangkan dia sendiri pergi. Kalau bunyi kayak tadi terjemahannya gimana? Bagi orang lain yang tidak memahami konsep-konsep Kristiani, mereka mengatakan kalian orang Kristen itu gila. Bahkan mereka tidak percaya Tuhan. Ada seorang tukang cukur. Dia mencukur ada seorang yang beriman. Bapak ini datang duduk terus dicukur. Terus si tukang cukur bilang gini, kenapa lu percaya Tuhan sih? Ini kan temannya. Tuhan itu gak ada. Bapak itu bilang, loh kenapa kau bicara begitu? Kalau Tuhan ada, kenapa ada perang? Kasihan perempuan dan anak-anak di Iran itu tidak bersalah itu. Coba ibu-ibu kita lihat dari sini. Bayangkan terjadi di Indonesia. Anak laki-lakimu disuruh wajib militer dan dikirim ke Iran hanya untuk ditembak mati loh. Setelah kau besarkan puluhan tahun, belasan tahun, kau utus dia pergi untuk ditembak mati. Coba. Itu yang terjadi pada orang-orang tua di Amerika sana. Itu yang terjadi pada saudara-saudara kita di Iran. Makanya Paus bilang, perang itu tidak bagus. Perang tidak akan menghasilkan kedamaian. Si vis pacem parabellum. Yang mau damai berperang dulu. Itu Donald Trump kan otaknya begitu. Tapi Paus bilang tidak. Lah, kalau orang hanya mengirim anaknya pergi untuk ditembak mati. Coba. Kita berdoa terus supaya jangan terus menerus ini perang. Jadi si tukang cukur bertanya, lah kalau ada Tuhan kenapa ada perang? Kenapa ada orang kelaparan? Tuh di depan tempat cukur tuh, barbershopnya tuh, banyak orang miskin. Kalau ada Tuhan, di mana Tuhan ketika ada kemiskinan? Nah, si orang yang dicukur ini cuma diam, terus kebetulan di depan dia lewat seorang gila yang rambutnya tuh gimbal, pokoknya bau dan pokoknya rambutnya tidak teratur. Terus si bapak ini bilang sama tukang cukur, menurut saya tukang cukur itu tidak ada. Bapak ini tersinggung loh. Lah kan saya yang tukang cukur, saya cukur rambutmu. Dia bilang, loh kalau ada tukang cukur, kenapa si gimbal itu rambutnya tidak rapi? Kenapa orang sana gondrong? Kenapa orang ini? Si tukang cukur dari sadar, oh ya, bego juga gue. Ya. Kalau si orang gondrong tidak datang ke tukang cukur, bagaimana rambutnya bisa pendek? Betul ya? Iya.
Kalau ibu-ibu demi untuk PD ini harus 2 jam sebelumnya make up, sasak misalnya di salon. Bagaimana bisa sasak kalau misalnya salonnya tutup? Kan harus ibu pergi ke salon itu, betul? Kalau mau datang dengan bulu mata yang bagus ya harus duduk di depan cermin dulu. Baru bisa kelihatan merias wajah dengan bagus. Jadi kalau mau supaya rambut pendek ya datang ke tukang cukur. Tukang cukur, lu tobat lu ya. Kalau kau mau percaya Tuhan, kau dekatkan dirimu pada Tuhan. Kau harus pergi untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, jadi ternyata orang ini sangat ilutif. Dia hidup di dalam ilusi. Karena dia hidup dalam angan-angan yang tidak benar. Orang yang suka ilusi itu juga, ya, saya terangkan gini supaya kalian lihat bahwa para murid ini ilusi kagak sih sebenarnya. Nah, orang yang ilusi itu juga sebenarnya orang yang bodoh, dianggap bodoh. Maaf ya kata ini. Nah, ada seorang profesor di depan mahasiswanya dibilangin, "Hei kalian percaya Tuhan? Tuhan tidak ada." Mahasiswa bilang, "Loh, ya, kau bisa buktikan? Ya? Kau pernah melihat Tuhan? Kau pernah meraba Tuhan?" Mahasiswa bilang, "Enggak." Berarti Tuhan tidak ada. Karena engkau tidak bisa lihat, engkau tidak bisa raba. Kelas hening, tiba-tiba satu mahasiswa berdiri. "Profesor, saya mau tanya. Profesor pernah meraba pikiranmu?" "Oh, tidak." "Pernah melihat pikiranmu?" "Tidak." Berarti profesor tidak punya otak. Bodoh, ilusi kan? Nah, ateisme, orang-orang yang tidak mempunyai iman kepercayaan selalu membandingkan logika-logika yang sebenarnya bisa kita balik saja. Nah, lanjut. Ya. Naik atau turun? Naik, oke. Nah, sebenarnya ini gambar agak kabur ya, tapi saya sengaja memilih taman ini taman yang lebih indah dengan bunga-bunga. KAJ ini kan sekarang lagi pertobatan ekologis. Masa kubur Yesus itu hanya yang kering kerontang begitu. Waktu itu disebut dalam Injil itu Yesus dikuburkan itu dikubur itu ada sebuah taman. Nah, jadi saya sengaja ini gambar rekayasa tapi sudah nggak apa-apa. Lewat terus. Ini taman yang indah. Hanya ada 3 orang yang datang ke depan kubur yang kosong. Pada peristiwa pertama hanya ada 3 orang. Dan hanya 3 orang ini saja yang saya mau lihat. Magdalena. Ya, Magdalena. Tadi kita sudah baca. Pada hari Minggu pertama, ia melihat bahwa kubur itu telah terbuka, ia berlari mendapati Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Ya, lanjut. Kita lihat dulu ya, siapa ini Magdalena, dan ini menjadi sebuah undangan bagi kita untuk berefleksi. Nah, terus naik. Kita sudah baca tadi, berangkatlah Petrus dan murid yang lain, keduanya berlari, tetapi murid yang lain berlari lebih cepat daripada Petrus hingga lebih dulu sampai ke kubur. Saya ingin supaya kita memperhatikan kalimat demi kalimat, sebab ini akan membawa kita untuk menarik kesimpulan. Ini sebenarnya para murid bicara tentang fakta atau ilusi. Terus, oke, kalau saya bilang terus, teriak naik ya. Yohanes menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ini yang oleh kepolisian namanya CSI.
Hah? Crime Scene Investigation. Indonesia paling gampang. TKP. Dua laki-laki ini datang, 3 orang ini memberikan kesaksian Yesus tentang TKP. Jadi kita harus masuk melihat apa yang terjadi. TKP. Ya harus ada bukti. Gitu. Yang satu lihat kain terletak kafan. Kemudian Petrus masuk melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saya akan terangkan ini, perhatikan setiap kalimat ya. Karena ini sangat penting untuk kita memahami fakta atau ilusi sebenarnya. TKP. Terus fakta kubur kosong bagi tokoh yang pertama adalah Maria. Terus bagus. Yohanes bab 10 ayat 20 ayat 11. Ibu baca. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Perhatikan matanya. Terus malaikat sampai bilang, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya karena dia tidak ada di situ, saya tidak lihat dia, jadi sedih. Terus Maria sedang menangisi kekosongan dirinya. Kita tahu. Nah, ini dalam tradisi sih, apakah secara eksegetis bisa dipertanggungjawabkan atau tidak saya kurang tahu. Maria ini seringkali diidentikan dengan wanita yang datang dan menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu. Sebotol minyak narwastu itu sama dengan sebotol yang setengah liter apa 1 liter dari minyak Chanel. Mahal banget itu. Karena itu para murid khususnya Yudas Iskariot dia bilang gini, loh kenapa dia harus memecahkan buli-buli dari minyak itu? Karena dia pikir kan bisa pakai uangnya itu disimpan untuk kegiatan para rasul. Matre juga ini murid-murid ini. Tapi dia nggak pusing. Demi cintaku, demi kekagumanku, demi sayangku, demi kebahagiaanku, ia yang bisa menerima, mengampuni, memberi jalan bagiku. Jadi kosong ketika Yesus yang dia kagumi itu, ya ini berbicara tentang hidup kita sih ya. Kita mengagumi seseorang, orang tua misalnya, ketika dia pergi, itu terjadi apa? Kubur kosong dalam kehidupan kita. Terus ini tadi naiknya kencang, 20 orang sekarang, tadi 10, kemudian 5, baru kedengaran tadi ini 2. Ntar saya bilang terus nggak ada lagi nih makin siang. Tolong ingatkan saya 5 menit sebelum jam 12 ya. Karena dia sedang menangis, air matanya itu memenuhi raut wajahnya, maka ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus, tapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Herannya ibu mengulangi lagi, Yesus mengulangi lagi kata-kata dari malaikat tadi. Ibu,
mengapa engkau menangis? Nah. Ibu-ibu, suka nangis? Magdalena loh. Bapak-bapak suka nangis? Bapak suka nangis juga? Magdalenus. Nah. Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambil. Lanjut. Menjadi sebuah pertanyaan bagi saya. Kenapa dia tidak mengenal Yesus? Keren banget kau punya jawaban itu. Jangan-jangan kau ada hubungan dengan Maria Magdalena ini. Betul. Karena dia menangis. Maka dia tidak melihat Yesus. Ada 3 alasan. Kenapa dia tidak mengenali Yesus? Karena menangis ini. Ya. Wah, itu jawaban terlalu dalam, bro. Kita belum sampai ke sana, ya. Dia tidak mengenal karena dia lagi sedih. Kalian kalau sedih, ya, jujur saja, kalau lagi sedih, lagi masalah, dirundung masalah dan kesedihan, pandangan kalian jelas nggak? Kok kita punya kubur kosong, Bu? Semua kita punya kubur kosong. Lanjut. Kesedihan itu mengurai air mata dan membuat matanya basah. Sebab ya, dan tidak melihat dengan jernih objek atau subjek di depannya. Karena itu Yesus dilihat sebagai penjaga kuburan. Bu, ibu kalau sedih, ya, suamimu muncul, kau lihat dia seperti penjaga kuburan, betul atau tidak? Temanmu yang mengesalkan engkau, ketika engkau lagi kecewa dengan dia, dia muncul, kuburan datang lagi. Dia nyanyi sebagus apapun, kalau hatimu tuh lagi tidak suka karena sedih melihat orang ini kelakuannya kok nggak berubah-ubah, nyanyinya seperti di kuburan aja. Semua alasannya pokoknya dihantar ke kuburan karena kita tidak melihat. Melihat Tuhan loh, dikira penjaga kuburan loh. Temanmu itu kan ada Tuhan di dalamnya. Anakmu kan ada Tuhan di dalamnya. Partnermu kan ada Tuhan di dalamnya. Tapi kita melihat seperti penjaga kuburan karena sembab di mata kita. Terus. Jadi sebenarnya Injil ini berbicara tentang kita. Kesedihanmu atas kuburan kosongmu. Kesedihan mengurai air mata dan membuat matamu basah. Sebab tidak melihat dengan jernih objek atau subjek di depannya. Ya. Saya lihat dalam keluarga-keluarga sekarang, apalagi ya, kondisi hidup sekarang memaksa keluarga-keluarga. Kalau tidak mempertahankan keaslian itu akan bahaya. Ya. Konon ya. Harta benda itu kan bikin orang jadi kacau. Saling melihat orang lain sebagai kuburan. Nah, karena itu tolong bertanya. Suami terlihat aslinya ketika dia menjadi kaya. Betul? Istri terlihat aslinya ketika suaminya jatuh miskin. Betul? Anak terlihat aslinya ketika orang tua menjadi tua. Betul? Saudara terlihat aslinya ketika berbagi warisan, betul? Kalau udah giliran warisan, adik dulu gua panggil nama tuh jadi kuburan semua. Teman terlihat aslinya ketika kita berada dalam kesusahan, betul?
Orang beriman terlihat aslinya ketika ia diuji dalam cobaan, betul? Nah, keaslian itu makin menghilang. Karena kondisi sembab bukan hanya dari hati kita, tapi dari luar. Membuat mata kita sembab, berair, menangis. Lanjut. Kesedihan membuat pikiran tidak jernih. Kesedihan akan menutup mata dan pikiranmu terhadap kebenaran dan keaslian. Ya, sehingga originalitas dan subjek akhirnya menjadi objek. Rumah tangga itu, mohon maaf saya tidak berumah tangga, tapi saya tahu. Saya punya bapak mama, saya punya adik-adik, saya punya kayak ada orang bilang gini, Romo kan tidak kawin, kok bisa kasih nasihat perkawinan? Saya bilang, emang dokter kandungan harus punya kandungan. Kesedihan membuat, jadi emang kalau menjadi dokter gigi itu harus sakit gigi dulu? Enggak kan? Ya itulah. Orang-orang itu gak bertobat juga tuh. Lanjut. Menurun. Maka, ini yang saya mau bilang gini. Kalau seseorang tidak mempercayakan kesedihannya kepada Tuhan, ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kita tidak mempercayakan kesedihan kepada Tuhan, maka itu akan memelihara kubur kosong dalam diri kita. Saya paling senang lihat orang-orang yang sedih-sedih itu suka datang ke gereja. Keren banget itu. Ya bukan berarti kalian yang semua kesini tuh ke orang-orang yang sedih. Bukan. Maksudnya ketika masalahmu membuat engkau down dan engkau menemukan kekuatan dalam Tuhan yang bisa meneguhkan dirimu. Kita lihat terus tentang Magdalena ini terus. Teriak lagi, 1, 2, 3. Oke. Karena kita yakin Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu, sebelum engkau melihat Dia, Ia telah melihat engkau. Seperti Magdalena itu. Ya. Sebab matamu, galau pikiranmu, Ia tengah melihatmu. Ia tidak menutup matanya terhadap kesedihan dan pergumulanmu. Sebab Ia tidak sembab, Ia juga tidak kalut, Ia juga tidak galau. Kita yang terhilang, bukan Tuhan yang terhilang. Lanjut. Alasan kedua. Kenapa? Jadi alasan pertama tadi apa? Kenapa dia tidak melihat Yesus? Kesedihan. Yang kedua, kenapa dia tidak melihat Yesus? Dia tidak fokus pada Yesus, tapi dia fokus pada kuburan kosong. Fokus itu menentukan engkau. Terus. Dia berdiri di depan kubur kosong itu dengan kegalauan. Ya, ini. Karena dia menatap kubur kosongnya. Kesedihannya. Lanjut. Hati dan pikiran pada kubur kosong ya membuatnya memunggungi Yesus, membelakangi Yesus, bahkan kita seringkali mempantati Yesus. Di belakang sana. Karena kita salah fokus pada kuburan kita. Hati dan pikiran kita semua terarah kepada problem persoalannya. Sehingga kita mengatakan, wah Tuhan, saya punya problem besar. Padahal dia di belakang bilang, woi kau punya doa salah. Bila sama problem, aku punya Tuhan yang besar. Bukan kebalik. Nah.
Terus? Nggak mulai, ya kira-kira 5 orang. Ini suaranya dari sini. Saya minta terus berikut di bagian ujung sono ya. Kalian itu seperti orang-orang yang duduk di kerajaan surga. Bagian sini api pencucian. Bagian sini, kan hanya ada 3 ya. Saya selalu ingat joke itu tuh, tahu kan ya? Sebelum masuk pintu surga, manusia dibagi dalam 3 kelas. Orang miskin, orang menengah, orang kaya. Oke? Miskin, menengah, orang kaya. Hafal baik-baik. Sebelum pintu surga dibuka, malaikat bertanya begini. Nah, orang miskin mau masuk surga enggak? Mujizat apa yang Tuhan Yesus bikin sehingga orang lapar menjadi kenyang? Perbanyakan roti, betul? Masuk surga. Orang menengah mau masuk surga? Berapa banyak orang yang makan? 5.000 belum perempuan dan anak-anak. Masuk surga. Orang kaya mau masuk surga? Sebutkanlah nama-nama 5.000 orang tersebut. Dan neraka bukan di sini loh. Oke, baik. Jadi Tuhan bukan hanya berdiri di belakang Maria Magdalena, kita memunggungi dia, kita membelakangi dia. Karena kita salah fokus ke arah kubur kosong kita. Terus? Nah, terkadang orang terlalu, nah ini saya mau bicara satu hal. Rata-rata orang mengalami kubur kosong dalam hidupnya adalah sakit, penyakit. Saya ingin ini dalam perspektif Maria Magdalena kita merenungkan begini. Orang terlalu fokus pada sakit penyakit. Maka kita masih sering mendengar orang berkeluh kesah. Sakit itu karma. Derita itu kesialan. Kematian itu ketakutan. Saudara-saudara, ini adalah tanda salah fokus. Terus? Di bagian surga sana ada yang menjadi masalah. Surga mau protes sesuatu. Udah ketemu 5.000 nama. Gampang aja. Yohanes 1, Yohanes 2 sampai Yohanes 5.000 selesai. Tuhan tidak berkata penyakit Anda tidak ada. Ia juga tidak meminta Anda untuk berpura-pura bahwa seolah-olah penyakitmu tidak ada. No, semua kita terlahir ke dunia, tubuh kita rentan penyakit. Lanjut. Dia meminta Anda untuk berpaling dari penyakit itu ke kubur kosongmu itu. Sesakit apapun, engkau melihat dalam kebenaran. Menaruh fokus padanya. Ya. Sakitmu itu sudah ditanggung di kayu salib di dalam Putra Allah. Ibu bapak, ini ya kalau dibuat angket, topik ini sangat cetek. Karena semua orang ingin menghindar dari sakit. Padahal dia tahu kita ini rentan sakit. Semua orang menghindar. Orang Jakarta itu lebih aneh lagi tuh. Dia nggak takut mati. Dia takut bagaimana caranya dia akan mati. Kalau bisa terhindar dari kursi roda, kalau bisa, ya jangan. Kalau Tuhan Yesus berpikir begitu, tidak ada peristiwa salib. Saya tidak mau bilang bahwa kita itu harus menderita, sakit. Tidak. Salib itu sesuatu yang harus kita pikul. Tapi salib juga ada yang merupakan kebodohan dari kita sendiri. Tuhan tidak meminta kita untuk memikul salib kebodohan. Tuhan meminta kita untuk memikul salib hidup kita yang sesungguhnya. Ya. Jadi fokus
Fokus, karena dia telah menanggung derita kita. Lanjut. Saya terkesan dengan tulisan seorang Romo dari Australia. When Jesus cried from the cross, "My God, why have you forsaken me? Eloi, Eloi, lama sabachthani." He expresses the anguish and bewilderness of so many suffering people down the ages. Kalau enggak, Yesus enggak perlu. Hari Jumat dengarkanlah dalam kisah sengsara, betul? Benar enggak? Saya tiap kali perayaan kisah sengsara ini saya harus berjuang mati-matian. Jam 3 baru mulai ibadah Jumat Agung. Dan jam 3 itu kan jam ngantuk. Udah gitu mereka paling senang pasio itu kisah sengsara dinyanyikan. Lah kan jam orang ngantuk bukan hanya umat sana. Si narator sendiri kan panjang itu ceritanya. Siapa yang saudara cari? Yesus dari Yunani. Sejak kapan Yesus dari Yunani? Ya karena ngantuk salah baca. Lebih celaka lagi tuh si ini Petrus. Narator. Dan tepat pada saat itu Petrus berkokok. Orang ketawa kan, dia baru sadar. Oh, ayamnya. Ayam itu bagaimana ayam? Berkokok. Ayam geprek berarti ayam teriyaki berarti ini makin siang ngomongin makanan ini otak ini. Oke. Fokus. Justru lewat sengsara dan wafatnya Kristus mengangkat hakikat kemanusiaan kita yang rapuh dalam derita, kecemasan, kekhawatiran dan luka, tidak berdaya dan putus asa serta sakit penyakit kita dan kematian ke dalam hubungan dengan Allah. Jadi kita tidak menderita itu percuma. Saya sudah sering kasih perminyakan kok. Dan ini yang saya selalu andalkan untuk bilang mau tidak mau. Karena saya sangat yakin, Bapa kalau menderita engkau tidak mau, tapi itu harus kau lakukan karena sebuah penyakit yang baru diketahui. Itu cara Tuhan untuk menghendaki engkau memikul salibnya. Bukan apa, jangan keluhkan memang sakit, ya udah ada obat untuk bisa menawar sedikit rasa sakit. Kenapa engkau tidak berpikir takdir ini akan menghantarmu untuk memperoleh keselamatan? Sakit menjadi alasan bagi kita untuk memandang pada salib Kristus. Fokus pada salibnya. Sakit jangan menjadi alasan bagi engkau untuk fokus kepada biaya-biaya rumah sakit. BPJS belum beres. Asuransi nggak beres-beres. Sakit jangan menjadi alasan bagi kita untuk salfok. Ya. Lanjut. Lagi. Nah, Tuhan tidak berkata kepada kita, kematian tidak ada. Tidak. Semua yang lahir itu akan mati. Tetapi ia telah menanggung maut demi tebusan bagi kita. Berarti fokusmu ke alam maut atau ke alam kekal. Fokus yang mana? Kenapa orang takut mati? Alam maut yang dia pikirkan. Masih ada kesempatan nih. Saya terus terang ya, saya masuk ke sini dalam PD ini ya, PD Santa Ana, saya harus kasih pujian sama kalian luar biasa.
Wah, ini mah bukan PD, ini mah satu keuskupan ini. Mau nggak pilih saya jadi uskupnya? Oke, nah lanjut. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ia mengalihkan pandangan dan menaruh fokus kepada kebenaran, bukan ilusi kekosongan dirinya. Ingat, kita mempunyai mekanisme psikis yang sangat spontan untuk fokus pada diri kita. Iman selalu mengajak kita, Pak, untuk kamu fokus ke Tuhan. Derita, fokus ke Tuhan. Kau alami kesialan, fokus ke Tuhan. Jangan kita fokus pada diri kita. Kita akan hanya menatap kubur kosong dan hanya mengurai air mata. Tuhan sendiri datang untuk redeem our sin. Ia datang untuk membinasakan kuasa iblis supaya kita itu mempunyai derita yang punya arti. Keluhan umat Israel, tuh Musa, ini kan seluruh bangsa kita makin berkurang karena dipakut ular. Musa naik ke atas gunung, berdoa. Tuhan berikan, buat satu patung ular, taruh di palang kayu. Setiap orang yang melihat ular itu, dia walaupun terluka, tapi dia tidak mati oleh sengat ular. Fenom dari ular. Kita dibebaskan dari sengat kematian iblis itu. Nah, terus 3 orang. Terpujilah engkau di antara para malaikat. Sudah mau menghadap sekarang. Terus naik lagi dikit ya. Bila orang menaruh fokus pada kekhawatiran dan ketakutannya, maka ia tidak dapat melihat kebenaran. Yang ia lihat adalah kekosongan yang menganga dan kehampaan yang melebar. Terus, maka fokuslah pada dirinya, fokuslah pada sabdanya, fokuslah pada gerejanya. Yang apa? Keren banget mereka jawab, tapi saya mau tes nih yang jawab tadi. Yang ini batas di mana sini? Oh, di sini aja. Oke. Yang ini masih dengar? Ibu ketawanya yang paling lebar. Disuruh masuk surga kok menunjuk dia yang masuk surga, gimana sih? Saya mau bilang malaikat ini supaya nanti masuk surga. Mau sekarang. Nah, oh ya jangan. Tuhan bilang nikmatilah. Tapi Tuhan bilang cara menikmati adalah ampunilah musuh-musuhmu, maka kau akan selamat. Oke. Ada yang punya kitab suci enggak? Enggak ada ya. Semua orang sekarang, iya semua orang Katolik, semua orang dari Alkitab, jadi saya juga tidak bawa, saya juga sangat berharap pada ini. Oke, anggap saja ini adalah kitab suci. Anggap saja ini kitab suci, gambar saya lagi. Anggap saja ini kitab suci. Ya, kitab suci itu firman Tuhan atau tidak? Orang miskin. Kitab suci firman Tuhan atau tidak? Orang menengah. Kitab suci firman Tuhan? Orang kaya. Firman Tuhan? Kalian semua tidak masuk surga. Kitab suci ya, tolong baca Yohanes bab 1. Ada yang bisa baca enggak? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Ini Allah? Tadi bilang iya, sekarang bilang tidak. Yang ini kalau saya buang di air bisa basah enggak?
Tuhan bisa dibuang di air? Yohanes 1 ayat 4. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Verbum caro factum est et habitavit in nobis. Hello? Firman itu menjadi manusia. Firman Allah adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sama dengan buku ini. Ayat sendiri mencatat di sini bahwa tidak semua yang diperbuat oleh Tuhan Yesus dicatat. Tapi yang dicatat ini supaya kamu percaya. Berarti ada banyak hal di luar itu yang tidak ada di dalam buku tulisan ini. Ini tulisan yang dirumuskan gereja. Jemaat perdana punya kitab suci enggak? Enggak ada. Mereka bukan hidup di dalam. Saya tuh kadang-kadang bilang gini, hei orang Katolik, kau tidak usah kutip-kutip ayat-ayat itu. Bagus. Kau tidak usah masuk ke dalam kamar lalu pergi duduk baca kitab dari buku pertama sampai terakhir. Yaelah, Kejadian sampai Wahyu. Ya, ini Romo bikin ajaran begini sih. Bukan, maksud saya begini. Bagus kau kutip firman. Bagus kau baca kitab suci. Asal kau tahu firman Tuhan itu adalah celebration His name. Di mana ada altar, di mana ada korban, di mana ada imam. Itu inti dari kitab suci. Ini Yesus bilang. Jadi yang penting dalam gereja kita bukan khotbah yang demagog. No. Lagu-lagu yang no. Fokus gereja Katolik bukan pada mimbar, tapi pada altar. Fokus gereja Katolik bukan pada peribadatan, tapi pada Ekaristi. Dan fokus gereja Katolik itu ada pada imam. Korban adalah Yesus sendiri, imam representasi, ya, imago Kristi, alter Kristi, dan altar. Ini. Jadi kalau kamu bilang satu kudus Katolik Apostolik, kamu harus terima tradisi, magisterium, dan kitab suci. Memang kitab suci yang paling nomor satu. Kitab suci itu semua firman Allah. Terima kasih. Saya sih sebenarnya udah ini juga sih. Bagi mereka ya. Saya gereja Cideng ini kita gerejanya udah 49 tahun. Jadi kita lagi mau bongkar untuk mau bangun baru. Tapi cari dana dulu. Terus tenang aja, saya nggak minta di sini, enggak, tenang. Saya bilang sama panitia gini, kalian mau dapat duit enggak? Mau? Jualan kitab suci. Karena pernah sebuah gereja mencari dana dengan menjual kitab suci. Dewan-dewan digerakkan semua. Minggu pertama, 20 buku yang dikasih cuma 2 yang laku. Orang Katolik memang terkenal ya, entahkah malas baca firman atau memang pelit, saya nggak tahu deh. Orang Protestan tuh memang kita bilang, kita di Katolik nggak ada perpuluhan loh, ya bagus. Tapi masa persembahan janda miskin aja terus begitu. Nah, padahal disebut janda nggak mau, disebut miskin tadi nggak mau. Nah, lalu tiba-tiba ada satu orang gagap bilang, Romo, saya mau bantu jual. Ya Allah, ini orang ngomong aja kagak beres. Dewan yang ngomongnya lancar aja kagak laku-laku, apalagi lu gagap loh. Saya janji Romo. Oke, Romonya kasih 5. Nah, dalam 5 menit ludes, Romo saya minta 10 lagi. Wah, 10 dikasih lagi. Ludes dalam 10 menit. Romo saya minta 20 lagi. Laku. Loh, si Romo penasaran. Dewan yang pintar-pintar ngomong ini aja enggak laku, sedangkan si gagap ini
Apa resepnya? Gap. Gap. Ada yang nama Gabriel di sini. Yang itu Gabriel. Ya. Gap. Apa resep lu sih? Oh, gampang Romo. Saya bilang beli atau saya bacain dari awal sampai akhir. Kalau Anda pilih yang mana? Orang miskin? Orang menengah? Orang kaya? Yang sana mah banyak duit ya langsung cash aja. Yang ini pasti pakai QRIS nih. Kalau yang ini mah utang nggak apa-apa deh, yang penting beli. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Ia berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Rabuni, Guru. Lanjut. Kenapa ia tidak melihat Yesus? Tadi itu jawabannya. Karena ia mengabaikan identitas. Waktu dia lihat penjaga kubur kan Yesus belum sebut namanya. Penginjil mencatat dengan jelas ketika Yesus menyebut Maria. Ia tahu. Namamu adalah identitasmu. Jangan ganti-ganti nama. Lanjut. Maria Magdalena dengan segala kekuatan dan kelemahannya, cinta dan kesetiaannya tidak mengenal Yesus yang tidak mengenal Yesus yang cari di kubur. Tapi ketika Yesus menyebut namanya Maria, ia sadar siapa dirinya dan siapa yang sementara berkata-kata. Who am I and who is talking to me? Nama. Mari kita renungkan, jam 12 mungkin mau. Enggak, maksudnya apa? Ada Angelus atau? Oh ya. Siapa yang bimbing? Mari kita berdiri sebentar. Ya, kita mulai doa. Doa malaikat. Cek. Dalam Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Mari diberi kabar oleh malaikat Tuhan. yang akan mengandung Ini dari Roh Kudus. masa Paskah. Ratu surga. Ratu surga. Sebab dia yang berkau ampun. Haleluya. Haleluya. Kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saya minta tambahan 10 menit, boleh nggak? Orang kaya setuju? Orang menengah setuju? Orang miskin? Kalau nggak setuju, nggak dikasih utang. Terus lanjut. Nama menunjuk pada identitasmu. Maka sadarlah, identitas sebagai orang yang ditebus. Kebangkitan Kristus itu tidak ada artinya kalau kita tidak membawa diri masuk ke dalam spirit. Ia bangkit dengan status kita sebagai orang-orang tertebus. Etnis apapun, status apapun, pendidikan apapun, kita semua adalah orang tertebus. Romo, awam, miskin, menengah, kaya, semua kita orang yang tertebus.
Sesekali kita rubah dong, yang sana miskin, yang ini menengah, yang ini kaya. Oke? Nah, miskin oke? Oke aja dia. Menengah oke? Kaya? Lanjut, ya sudah. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan orang menurut statusnya. Oh, lu cungkuok. Oh, lu hoana. Enggak ada cungkuok hoana. Semua orang-orang ditebus. Kadang-kadang di masyarakat ini hal yang peka saya pusing amat, yang ngomong cungkuok hoana pusing amat. Bagi saya itu kan sesuatu yang memang nyata-nyata aja, asal dia mengucapkan dengan netral kok. Ya. Duh. Ngomong cungkuok padahal asal mula kata Imlek aja dia kagak tahu. Anda tahu dari mana munculnya kata Imlek? Orang Chinese harus berterima kasih kepada orang Betawi. Dulu tahun 1000 sekian, 200 gitu, gelombang pertama orang dari Cungko datang ke Sunda Kelapa. Orang-orang pribumi Betawi ya, hoana-hoana nih berdiri begini. Ini kok orang ini beda ya. Yang di perahu jungkung itu kok 3, 4, 5, 10 perahu semua tuh rambutnya lurus-lurus, kulitnya kuning-kuning. Makin dekat, tapi kok matanya ini merem ya. Turun dari perahu jalan ke darat, makin dekat, merem, melek, makin dekat, melek. Imlek. Cungkuok. Makanya harus tahu tuh Imlek ya. Bersyukur kepada orang Betawi. Nih, saya mau cerita satu. Orang Cungkuok orang Cungko di Indonesia ini nasibnya ini memang harus berjuang luar biasa. Apalagi Cungko di mana Sus? Di Makassar. Waduh, memang hoana-hoana itu gimana ya? Cungko yang paling hebat Medan itu. Daya tahan kuat. Medan, kau mantap kau. Jadi datang Cungko. Dilihat banyak orang. Oi mau buka toko kelihatannya ini bagus Jadi dia buka toko obat. Sinse. Dia buka toko obat. Arab Bahlul ini datang lagi yang kedua. Kok toko dia rame banget 1 minggu ini obatnya laku. Dia buka toko pesaing di sebelah. Waduh, omsetnya menurun. Pelanggan juga mulai berbagi ke sana. Dan makin lama makin ramai ke sana. Kenapa? Dia tulis, kalau tidak sembuh, dijamin uang kembali 3 kali lipat. Pintar juga nih si Arab nih. Ya. Jadi, si Cungko bilang gini, iseng-iseng daripada gua jualan mending gua pura-pura sakit. Lalu nanti gua bilang gua kagak sembuh gitu kan. Cungko kan hebat ya. Di mata Hoana ini Cungko paling hebat deh pokoknya. Pergilah dia. Si Habib tanya, Sinse, engkong lu mau apa? Gua sakit. Sakit apa? Lu perlu obat apa? Sakit kepala, nggak hilang-hilang ya. Ya udah, gua sakit kepala bikin gua ingatan hilang. Sorry, sakit saya yang saya rasa ini yaitu nelan makanan tidak berasa, ya. Makan tidak berasa, minum. Lu hilang rasa, ya udah. Dia pergi, dia panggil. Fampo, perawat datang. Ambil obat nomor 14. Dia kasih. Sensei, coba. Dia minum. Si Sensei bilang, ini bukan obat yang tai ayam.
berarti ente sudah sembuh. Ente bisa rasa ini tai ayam. Wah, saya pulang, gila gua kalah gue nih. Dia sehari semalam mikir lagi, besoknya dia datang lagi. Wan Abud, gue sakit, kemarin hilang rasa, sekarang hilang ingatan. Gue gak ingat apa-apa lagi. Ya. Oh, gampang. Pampo, obat nomor 14. Dia langsung bilang, gue gak mau minum obat itu, tai ayam Berarti ente sudah sembuh. Ente ingat nomor 14 tai ayam. Ayam kan begini tadi ya. Tai ayam apa? Oke. Lanjut. Sadarlah identitasmu sebagai orang yang ditebus. Jangan sekali-sekali orang berpikir untuk bunuh diri. Itu identitas tubuh yang Tuhan berikan kepadamu. Ya. Jangan menghilangkan nyawa orang. Itu Tuhan punya anugerah identitas orang. Jangan sekali-kali katakan cerai. Sebab itu identitasmu, janjimu dengan Tuhan, janji yang suci. Jangan sekali-kali mengatakan aku mau meninggalkan agamamu. Itu adalah identitasmu. Saya sebagai imam, jangan sekali-kali aku berkata aku mau meninggalkan jubahku, imamatku. Jangan. Ya. Bagi saya, I have carved you in the palm of my hand as my priest. Hidup ini ada takdir, ada pilihan. Dulu memilih menjadi imam itu pilihan. Tapi setelah saya jalani sekian tahun, ini adalah takdir. Ibu, memilih suamimu, takdir atau pilihan? Dulu pilih suami, pilihan. Sekarang? Udah tetap takdir, pilihan juga. Dia konsisten. Ibu Rina, takdir atau pilihan? Nah, Selo. Gini bro, saya mau kasih tahu. Jawaban Ibu Rina ini wise banget. Ada pilihan, tetap menjadi pilihan. Ada pilihan, berubah menjadi takdir. Ada takdir, tetap menjadi takdir. Ada takdir, berubah menjadi pilihan. Ya. Tetapi ada kemungkinan kelima. Ada takdir yang berubah, ada pilihan yang berubah menjadi takdir. Dan saya rasa, saya lihat dari ekspresi-ekspresi ini, hampir orang miskin sana ya, kira-kira 80% takdir jadi pilihan jadi takdir. Orang menengah sini ya kira-kira 70% takdir, pilihan menjadi takdir. Pilihan orang kaya, pilihan menjadi takdir. Kayaknya kalian hanya 30% deh. Karena kalian punya banyak akses. Jadi pilihan tetap pilihan. Wah, kalau sudah makin berumur, itu pilihan berubah menjadi takdir. Takdir antara lain, konon katanya, aduh saya bersyukur banget tidak menikah. Maaf. Suami makin tua makin pelit. Itu pilihan atau takdir sih? Suami makin tua makin pelit, takdir atau pilihan? Suami makin tua makin bawel, takdir atau pilihan? Saya nggak berani tanya kepada istri.
Karena saya tahu uang istri, uang suami ya uang istri. Ya. Oke. Baik, saya mau mengakhiri. Sekian persen tadi, hampir saya gabung semuanya. Bapak-bapak, para pria di sini coba angkat tangan, coba semua para pria. Bapak-bapak bisa tolong angkat tangan? Pria. Tidak lebih dari 20 ya, kira-kira 15 orang saja ya. Kalian berdua ini pria atau tidak? Rofi. Para pria, saya minta maju ke depan dong. Kita persembahkan satu lagu untuk para wanita. Para wanita, berikan aplaus yang meriah buat para pria. Oke. Spontan ya. Ternyata lebih dari. Oh, luar biasa. Oke. Berdiri. Kalau bisa kita berdiri agak di belakang altar untuk mau berdiri sampai di sana. Iya, ternyata para pria banyak. Ya. Para pria, bapak-bapak, saya ingin bilang satu hal. Saya ingin pastikan, dari kelas menengah, miskin maupun kaya, Anda semua adalah pria-pria yang takut istri atau tidak? Sini dikit, Pak, Bapak berdua di sini. Nah, mantap. Waduh, banyak juga nih. Para wanita, mau dihibur para pria atau tidak? Di mana-mana wanita penghibur, ini satu-satunya pria penghibur. Saya ingin bilang begini, pria Indonesia, ibu-ibu harus bersyukur pria Indonesia. Pria Eropa, konon dia punya satu istri, tapi dia punya satu pacar di luar. Dan dia lebih mencintai istrinya. Pria Amerika, punya satu istri, punya satu pacar, tapi dia lebih mencintai pacarnya. Pria Cungkok, punya satu istri, punya dua pacar, tapi dia lebih mencintai duitnya. Pria India, dia punya satu istri, tiga pacar, tapi dia lebih mencintai ibunya. Pria Arab, punya satu istri, punya dua pacar, tapi dia lebih mencintai pembantunya. Hanya pria Indonesia ini yang tidak mencintai siapa-siapa, hanya istrinya. Kenapa? Ladies and gentlemen, this is pria-pria DKI, di bawah kontrol istri. Ikutin ya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Oke, pakai gerakan seperti selok. Lebih baik di sini. Pegang darahnya, slam. Rumah kita sendiri, rumah
Tuhan adalah semua anugerah yang kuasa. Tuju kembali ke dadanya. Semuanya ada di sini. Oke, stop dulu. Bapak-bapak, ekspresikan dirimu sebagai pria-pria romantis, oke? Pakai goyangan sedikit ya. Coba, Rofi, kiri kanan aja. Lebih baik di sini. Dan rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Goyang Pak, goyang. Semuanya ada di sini. Lebih baik di sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Semua berasal dari Tuhan. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Semuanya tunjukkan mereka ada di sini. Terima kasih banyak Bapak-bapak sekalian. Oke. Sebenarnya ayatnya, tapi nanti kepanjangan, udah 1:30, jadi saya cukup. Terima kasih Bapak-bapak, silakan kembali kita. Ya Bapak-bapak, silakan kembali ke rumah Bapak. Maksudnya rumah. Tuhan berkati ya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Terima kasih ya. Luar biasa. Mas. Baik. Baik. Saya kira ya, puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Romo Halo. Terima kasih Romo. Ya, puji Tuhan, kita sudah di ujung persekutuan doa kita siang hari ini. Kami mengundang Romo untuk menutup kita dengan doa berkat. Mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk berproses dalam kubur kosong yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan Kristus Putramu menghantar kami untuk mengikuti jejak para rasul dari murid dan pengikut Yesus seperti Maria Magdalena maupun Yohanes dan Petrus, Thomas dan para rasul lainnya. Terima kasih Tuhan, kesaksian mereka menjadi dasar yang kokoh bagi iman dalam gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Berkatilah kami tumbuh di dalam firman, tumbuh di dalam sakramen-sakramen, tumbuh dalam ajaran pengajaran bapak-bapak gereja. Segala kemuliaan bagi namamu kami ucapkan atas perjumpaan kami hari ini. Berkatilah secara khusus para pengurus PD Santa Ana, berkatilah juga semua umat yang datang ke tempat ini dan semua orang yang bisa menyelenggarakan sehingga PD ini dapat berjalan dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Rahmat dan berkat Allah turun atas saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Romo. Romo boleh ambil tempat di tengah karena akan diabadikan bersama dengan umat. Ya, yang ada di belakang boleh merapat sedikit ke depan. Kita akan ambil foto bersama dengan Romo Halo. Silakan mengambil tempat untuk berfoto bersama. Puji Tuhan.
Sampai berjumpa bulan depan 21 Mei di tempat yang sama bersama PD Santa Ana.